Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong untuk yang belum di-mute suaranya, di-mute dulu. Fares, Vinda, Arfa, silakan di-mute dulu untuk speakernya agar suaranya fokus ke Mister. Oke. Untuk pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Are you ready, friends? 1 2 3 4 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian kelas 2. Untuk kedepannya tolong ketika berdoa sikapnya yang bagus ya dan konsentrasi. Jangan ada yang sambil benahin rambut, ada yang sambil mainan pensil, ada yang sambil mainan penghapus ya. Kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Paling berdoa cuma berapa menit? 2 menit sampai 1 menit ya. Kita konsentrasi, minta kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang salah satu dari sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang apa? Kejujuran ya. Kejujuran yang mana sangat penting dalam kita terapkan sehari-hari. Lawan dari jujur kemarin apa? Ada yang masih ingat lawan dari jujur? Bohong. Bohong itu artinya apa? Bohong artinya tidak mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Kalau jujur mengatakan sesuatu dengan sesuai kenyataan, tapi kalau bohong lawan daripada jujur. Nah, Nabi Muhammad karena kejujurannya sejak kecil diberikan gelar oleh orang-orang Mekah. Gelarnya apa? Ada yang masih ingat gelar Nabi Muhammad? Karena beliau sangat jujur. Al-Amin. Al-Amin. Nah, artinya adalah dapat dipercaya. Karena sangat jujurnya Nabi, tidak pernah Nabi sama sekali berbohong. Baik ucapan maupun perkataan. Fares, itu yang bagus Fares itu. Pensilnya jangan ditaruh hidung. Oke. Untuk selanjutnya kita akan lanjut halaman 5. Coba dibuka halaman 5. Kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini adalah teladan kita, teladan yang paling utama, teladan bagi kehidupan kita sehari-hari, atau disebut dengan uswatun hasanah. Disebut dengan apa, friends? Uswatun hasanah. Coba bersama-sama ucapkan uswatun hasanah. 1, 2, 3. Hasanah. Artinya apa? Teladan yang baik. Contoh yang baik itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini sangat menyayangi semuanya. Enggak cuma manusia. Tuhan pun Nabi juga menyayangi. Nah, salah satu yang sangat disayangi oleh Nabi adalah mereka orang-orang yang miskin dan anak-anak yatim. Tahu nggak anak yatim itu apa, friends? Anak yatim. Ada yang tahu anak yatim? Kayak Upin Ipin. Ipin itu yatim piatu. Kalau yatim apa yatim? Yatim
adalah yang ayahnya sudah meninggal. Itu namanya yatim. Kalau piatu, ibunya sudah meninggal. Kalau ayah dan ibunya sudah meninggal, berarti yatim piatu. Nah, salah satu yang sangat diperhatikan oleh Nabi adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu yang ayahnya sudah meninggal. Nah, ada sebuah cerita pada saat hari raya Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan seorang anak. Ada anak kecil yang sedang menangis. Kasihan ya, anak kecil waktu hari raya dia menangis. Harusnya di waktu hari raya itu kan bersenang-senang, ceria, gembira, tapi malah menangis. Tolong untuk yang belum di-mute, Arfa, Kaila, Karina, Agna, silakan di-mute dulu untuk speakernya agar Mister lebih terjelas suaranya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada anak yang menangis. Kemudian anak tersebut berpakaian kumal. Pakaiannya itu tidak bagus. Pakaiannya ada yang mengatakan itu tambah sulam. Ada semacam kayak pengemis itu loh, friends, yang bajunya ada tambalan-tambalannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Anak tersebut bersedih karena telah teringat oleh ayahnya yang sudah meninggal. Anaknya itu menangis karena hari raya ayahnya sudah meninggal. Jadi mungkin itu adalah hari raya pertama dia tidak bersama ayahnya karena ayahnya telah meninggal. Nabi Muhammad kemudian menawarkan pada anak itu, maukah engkau menjadi anakku? Nabi Muhammad menawarkan menjadi ayahnya. Anggap saja aku sebagai ayahmu. Anak tersebut sangat senang sekali. Kemudian diajak ke rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Anak itu diberikan makanan, diberikan jajan, terus dikasih pakaian yang baru. Akhirnya anak itu gimana? Anak itu kemudian sudah ceria kembali dan bergabung bersama teman-temannya dan bergembira merayakan hari raya Idul Fitri pada saat itu. Nah, ini ada sebuah kisah seperti itu. Jadi kita harusnya juga meladani kisah Nabi Muhammad ini. Kita juga punya kasih sayang. Enggak cuma sesama manusia, tapi juga terhadap semuanya. Hewan, tumbuhan, alam. Kita sayangi semua agar semua apa? Agar semua menjadi baik. Seperti itu. Kemudian, apa yang dapat kita contoh dari sikap Nabi ini? Perilaku meneladani Nabi. Bagaimana? Di bawah halaman 6 kalian lihat di situ ada gambar kakak dan adik. Adiknya masih kecil itu. Adiknya masih kecil, kakaknya udah agak besar. Halaman 6 ya. Kakak menjaga adik dengan penuh tanggung jawab. Ya, mungkin kalian yang di rumah punya adik itu mungkin ya teladani sikap Nabi dengan menjaga adiknya. Adiknya dijaga, jangan dimarahin, jangan suka dibikin nangis, jangan suka diejek. Karena apa? Karena itu adalah tanggung jawab seorang kakak ketika ayah dan ibu mungkin baru repot. Seperti itu. Kakak menemani adik dengan sabar. Jadi adiknya itu kan nggak tahu. Jadi kalau adiknya kamu kasih tahu kok nggak tahu-tahu, kamu harus sabar karena masih kecil. Beda dengan kalian yang sudah tahu. Kalau anak kecil kan dikasih tahu biasanya sulit. Karena apa? Belum tahu. Makanya harus sabar. Jangan mudah marah ya. Menjaga dan menemani adik menunjukkan kasih sayang seorang kakak ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi bawahnya. Ada contoh kasih sayang. Orang tua sayang pada anaknya. Orang tua bekerja keras demi anaknya. Sudah seharusnya anak membalas budi dan terima kasih kepada orang tua. Kalian semua ingat nggak dulu waktu baru dilahirkan? Ada yang ingat, ada yang enggak ya. Tapi kalian tahu kalau bayi itu kira-kira tidak dirawat sama orang tuanya, kira-kira bisa besar enggak? Apa bisa cari makan sendiri kayak ayam? Kalau ayam itu habis menetas, dia bisa makan sendiri. Tapi kalau manusia habis dilahirkan, kira-kira
langsung bisa makan sendiri nggak? Langsung bisa lari? Langsung bisa kerja? Tidak bisa. Terus siapa yang mengurusi? Orang tua. Dari mulai bayi yang cumanya bisa nangis oe, oe, sampai sekarang kalian umurnya sudah 7 tahun, 6 tahun, itu jasa orang tua sangat luar biasa pada kita. Maka kita nggak boleh durhaka dengan orang tua, karena orang tua itu adalah apa? Orang yang berjasa dalam hidup kita, seperti itu. Jadi kalau dikasih tahu sama orang tua, nurut, jangan suka bentak-bentak orang tua. Kalau minta sesuatu harus disesuaikan dengan keadaan ya, jangan kemudian tidak dituruti terus nangis, terus ngambek, terus nggak mau ngerjain tugas. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Nah, bagaimana cara kita berbakti pada orang tua? Dengan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kalian kan sudah besar, sudah kelas 2 kan sekarang. Paling tidak kalau kalian habis makan, cuci piring sendiri. Kalau bisa ada yang kotor, nyapu. Kalau bisa kemudian ada yang apa ya, yang perlu dibantu, bantulah orang tua. Karena apa? Orang tua sudah sangat berjasa dalam hidup kita. Begitu? Ada pertanyaan untuk yang Mister sampaikan ini tadi tentang kasih sayang? Intan, jangan mainan ya Intan. Itu diletakkan dulu Intan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Sudah paham ya tentang kasih sayang dan kisah Nabi itu? Nah, coba halaman 7 kalian lihat. Halaman 7, nomor 1. Mister akan minta kalian baca satu persatu dulu. Nanti yang Mister minta baca, dibaca ya. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 1, coba dibaca Alia Kirana. Nomor 1 Alia Kirana, silakan dibaca. Pada Hari Raya Idul Fitri. halaman berapa? Halaman 7 ya. Nomor 1 halaman 7 yang ada kotak-kotaknya itu loh. Fitri. Halaman 7. Oke, sudah ketemu Alia? Fitri. Ya, silakan dibaca Alia Kirana. Yo, Mister bantu. Pada hari Raya Idul Fitri, keluarga Pak Rahman, memberikan santunan kepada orang yang kurang mampu. Nah, pada hari raya Idul Fitri, keluarga Pak Rahman memberikan santunan kepada orang yang kurang mampu. Itu setuju atau tidak, Alia Kirana? Halo, Alia Kirana. Pak Rahman pada hari raya memberikan santunan pada orang miskin. Kamu setuju atau tidak, Alia Kirana? Jika Pak Rahman itu baik atau tidak? Setuju. Berarti kalau setuju, kalian berikan apa? Tulisan setuju. Silakan ditulis setuju. Setuju. Di mana? Di kotaknya yang kosong itu setuju. Ya. Di kotak yang kosong setuju. Aku dan mulai setuju. Ya, bagus. Oke, yang lain sudah selesai. Mister hitung sampai 1000 ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000. Udah nulis semua? Mister mau ngitung atau mau bayar jajanan? Oh, ya kan
biar cepet menghitung sampai 1000 kan ya nanti lama no. Kalau 1, 2 sampai 1000 ya sampai besok itu. Sudah? Oke, nomor 2. Nomor 2 dibaca Mutiara. Silakan Mutiara dibaca nomor 2. Ara ya, dibaca nomor 2. Ya. Setiap pagi dan sore hari Gio memberi makan kucingnya. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Ya. Jadi itu harus dilaksanakan. Itu enggak cuma kucing ya. Kalau kalian di rumah punya tulis, Miss. kelinci, silakan ditulis setuju ya. Karena itu sikap baik memberi makan hewan peliharaan. Kalau kita punya peliharaan jangan sampai disia-siakan. Waktu masih suka dikasih makan. Lama-lama bosen, akhirnya nggak dikasih makan. Terus akhirnya mati. Nah itu perilaku yang tidak terpuji ya. Oke, setuju sudah semua ditulis. Nomor 3, coba dibaca. Fares, nomor 3 Fares. Ahmad tidak senang membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Gimana Fares? Tidak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju ya. Masa suruh bantu orang tuanya kok malah tidak suka, malah tidak senang. Padahal harusnya dia senang karena apa? Orang tua berjasa dalam hidup kita. Orang tua saja ya sudah merawat kita. Tidak, Mister. Dengan senang hati sampai kita besar ya kan? Kita harus juga membantu. Oke. Tidak setuju ya. Mister hitung sampai 1 juta ya. 100.000, 200.000, 500.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1 juta ya sudah selesai ya. Tidak setuju. Ya, jangan ditulis 8 loh ya, 7 aja. Setuju, jangan tidak 8 ya. Nanti ada yang nulis 8. Mister, aku 8 saja. Setuju kecil cuma 7. Aku 8 lebih banyak ya. Jangan ya. Oke, nomor 4 dibaca Agna. Nomor 4 Agna. Pak Hari tidak pernah memarahi pembantu rumah tangganya. Setuju. Setuju ya, tidak boleh marah-marah. Enggak cuma sama siapapun ya. Sama orang lain pun enggak boleh kita marah-marah ya. Harus dengan bahasa dan kata yang baik dan sopan. Kalau mengingatkan jangan sambil marah-marah. Apalagi keluar kata-kata kotor ya. Tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata kotor. Oke, sudah tulis setuju ya. Nggak usah Mister hitung ya, sudah selesai. Cuma setuju. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 1.000, 1.000. Hitung apa Fares? Kok banyak banget? Oke, nomor 5. Silakan dibaca Amira, nomor 5 Amira. Nomor 5 Amira. Menemani adik kecil bermain. Setuju atau tidak Amira? Setuju. Setuju ya. Menemani adik kecil bermain ya. Ya kakak ya ditemani adiknya ya. Seperti itu setuju ya. Oke, setuju. Sudah, Miss. Sudah selesai semua? Nomor 1 sampai nomor 5? Coba kalian lihatkan ke kamera. Tulisan kalian coba lihatkan kamera, bisa enggak? Nah, seperti ini. Oke. Mister lihat sedikit-sedikit ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, bagus. Gitu ya. Tulisannya dirapikan yang belum rapi.
Karena udah kelas 2 ya, harus bisa lebih rapi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sudah selesai untuk tugasnya. Kita buka halaman 8. Halaman 8 itu setelah halaman 7 yang telur tumpuk itu loh. 8 itu kayak telur ditumpuk ya. Kok nggak jatuh yang atas ya, padahal telur ditumpuk. Ya kan? Coba kalian telur ditumpuk, pasti kan jatuh ya. Coba di rumah. Jangan nanti nggak pecah telurnya ya. Kalau telur ditumpuk pasti jatuh nanti. Pendalaman karakter. Karakter itu apa? Adalah sikap. Setelah mempelajari kisah teladan itu, yaitu kamu harus memiliki sikap apa. Kalau kamu sudah belajar sikap ini, kamu harusnya bisa melakukan yang pertama, jujur dalam perbuatan dan perkataan. Jangan sampai berbohong walaupun hanya bergurau ya. Jadi kita harus berani mengakui kebenaran seperti itu. Yang kedua, belajar mandiri. Mandiri itu bukan artinya mandi sendiri ya, tapi mandiri dalam segala hal. Makan jangan disuapin. Udah kelas 2 kan? Ada yang makannya masih disuapin. Kayak adik bayi. Ya, kan tangannya sudah bisa pegang sendok. Sudah bisa makan sendiri. Nggak boleh ya. Ini nanti Apanya? mandi sendiri. Nah, pokoknya intinya sendiri ya. Yang bisa dilakukan ya. Yang bisa dilakukan kita lakukan sendiri. Kalau nggak bisa kita minta bantuan. Itu namanya anak soleh solihah. Yang ketiga, senang membantu pekerjaan orang tua. Ya, ini apalagi kalian daring di rumah kan, banyak waktunya di rumah. Mungkin ketika orang tua baru repot, tidak bisa mengerjakan sesuatu, kalian bisa bantulah orang tua dengan apa ya, mungkin Ngerjain tugas sendiri dulu, nanti tinggal di ya bagus. Intinya kita kerjakan tugas dulu, selesai itu baru kita bantu orang tua kalau ada yang dibantu ya. Kemudian yang keempat, senang berbagi ya. Berbagi itu bagus. Karena apa? Kita tahu bahwasanya ketika kita berbagi, sama saja kita bersyukur kepada Allah. Kita menjadi anak yang beruntung. Karena apa? Kita masih punya orang tua, kita masih bisa sekolah, kita setiap hari mau jajan juga bisa, mau makan apapun ya pasti dibelikan. Maka kita bersyukur dengan rajin berbagi kepada siapapun ya. Kalau memungkinkan untuk berbagi ya, sekarang kita berbagi itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, kenapa? I need drink. Ya, silakan. Ya, Jimmy. Oke, rangkuman yang terakhir ya, rangkuman. Halaman 8 rangkuman. Itu jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, berkata padanya. Nabi Muhammad bersikap jujur. Allah merintahkan umatnya untuk berjujur. Anak muslim harus berlaku jujur dalam perbuatan dan perkataan. Nabi Muhammad memiliki sifat penyayang terhadap siapapun. Anak muslim harus bisa sayang. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup Zoom Mister pada pagi hari ini? Ada yang mau tanya? Tugasnya tidak ada ya? Tugasnya tidak ada. Tugasnya tadi sudah dikerjakan. Tidak ada. Tugasnya sudah kita kerjakan bareng tadi, nggak usah dikirim ya. Cukup sudah bisa lihat tadi waktu kalian menunjukkan tadi ada beberapa yang sudah mengerjakan. Oke. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Mister ya mau tanya. Mister ya mau tanya. Coba. Karina, jujur itu apa Karina? Menurut Karina jujur itu apa? Jujur apa Karina? Tidak tidak berbohong ya. Nah, menurut Mutiara gimana? Jujur itu apa?
kenyataan. Ya, berkata sesuai kenyataan. Vinda, lawannya jujur apa Vinda? Lawannya jujur. Apa Vinda lawannya jujur? Lawan kata jujur. Bohong ya. Kapten. Kapten, kita itu harus jujur dalam apa, Kapten? Kita harus jujur dalam apa, Kapten? Tahu, Miss. Kok tahu? Bos sekali-kali tempe, jangan tahu terus. Apa? Dalam apa? Per apa, Kapten? Perkataan dan perbuatan. Jadi jujur dalam perkataan dan perbuatan. Perilaku apa perbuatan bisa. Tuh ya. Perilaku dan perbuatan. Kaila. Gelarnya Nabi Muhammad karena kejujurannya itu apa gelarnya waktu masih kecil? Dikasih gelar? Di on dulu speakernya, Kaila. Gelarnya apa? Al apa Kaila? Al-Amin ya. Gelarnya Al-Amin. Ya, oke. Sudah paham semua? Untuk maka dari itu cukupkan untuk Zoom kita pada pagi hari ini saja. Tidak ada tugas. Cukup kalian memperhatikan dan jangan lupa praktekkan jujur di kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa. Mulai, are you ready friends? Duduk yang baik, duduk yang bagus. Yes. Ayo, yang tiduran, duduk. Yang duduknya belum bagus, bagus dulu. Kita mau berdoa pada Allah. Duduk. Dengan bagus. Oke. Are you ready friends? Duduk. 1, 2, 3, 4, 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufik wal hidayah dina suratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.